kristalisasi kitab Yeremia berita keempat, judulnya Firman Allah supla ilahi sebagai makanan. Ini agak unik ya, jadi 1 Romawi, 2 Romawi itu semua pakai ayat firman Tuhan ya. 1 Romawi dan 2 Romawi itu pakai Yeremia pasal 15 ayat 16. Kalau yang 3 Romawi dia pakai Kolose pasal 3 ayat 16a tadi. Ya. Kalau yang pertama, apabila aku menemukan perkataan-perkataanmu, maka aku memakannya. Ya. Kalau bahasa Indonesia terjemahkan aku menikmatinya. Tapi kalau kita lihat di versi pemulihan yang bahasa Inggris ya, itu I ate. Jadi aku memakannya. Ya. Nah, kata word di situ, kata perkataan di situ itu adalah sama dengan Yohanes pasal 6 ayat 63. Itu perkataan-perkataanku adalah roh dan hayat. Terus sama dengan Matius pasal 4 ayat 4 yang mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman atau perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya. Jadi bahasa Indonesia itu kadang kata word itu diterjemahkan firman, kadang terjemahkan dengan perkataan. Ya. Jadi karena itu memang sebaiknya kita multi bahasa. Supaya apa? Supaya kita bisa kaya di dalam mencerna firman Tuhan. Ya. Tapi poinnya di sini adalah bukan kita mencari pengetahuan ya, tetapi apa? Firman itu harus menjadi supply buat kita. Tahu supply itu adalah menjadi rawatan buat kita, menjadi pasokan buat kita. Ya. Jadi konsep kita perlu diubah dari konsep yang insani ke konsep yang ilahi. Ya. Hari ini kita sangat berbahagia sekali ya dalam pemulihan Tuhan ya, bahwa firman Tuhan itu harus kita nikmati. Firman Tuhan itu harus kita makan ya. Jadi di luar sana itu kalau kita perhatikan baik-baik ya, orang sangat menekankan pengajaran. Tapi kalau di kita menekankan perawatan. Ya. Jadi datang kepada firman Tuhan ya, seyogianya kita itu bukan untuk mencari pengetahuan. Tetapi apa? Kita memakan firman Tuhan. Kita menikmati perkataan Tuhan. Ya. Jadi sini sangat unik ya, bahwa kata perkataan itu adalah rema. Ya. Nah, kemarin kita bertanya apa bedanya rema dengan logos? Apa bedanya instan dengan konstan? Ya. Rema itu berarti ada instant word. Tapi kalau logos adalah constant word. Konstan itu adalah Alkitab ya. Alkitab itu berarti terus menerus ada. Tapi kalau rema, perkataan Tuhan adalah instan. Jadi sesaat itu. Jadi ketika kita datang kepada firman Tuhan, Tuhan itu pasti berbicara. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada kita, itu adalah rema. Dan rema ini adalah roh dan hayat. Amin. Ya, jadi ada firman, ada roh, ada hayat. Ini 3 tapi 1. Ya, jadi kita perlu melihat ini. Jadi konsep kita perlu diubah dari alamiah, dari insani kepada ilahi. Ya. Jadi ini perlu dipraktekkan. Jadi ketika membuka Alkitab, ya, ketika datang kepada Alkitab, kita perlu melatih roh kita menggunakan organ yang tepat untuk apa? Memakan firman Tuhan. Nah, kata makan di sini saya sering mengalokasikan atau mengalegorikan ya, bahwa makan firman Tuhan itu seperti kita makan makanan favorit kita. Ya. Kalau orang punya makanan favorit, ya dia pasti sangat senang sekali memakannya. Jadi benar-benar menikmatinya. Ya. Jadi dieman-eman, gitu ya. Dimakan mungkin pelan-pelan ya, dinikmati pelan-pelan. Kenapa? Karena dia sangat menyukai makanan itu. Nah, firman Tuhan adalah makanan kita. Ya. Firman Tuhan adalah perawatan buat kejadian waktu yang di Palu itu ya, ada orang ketumpuk lumpur sampai seminggu itu masih hidup, tidak makan, tidak minum, ya masih bisa hidup. Tetapi kalau dia mungkin 3 minggu, nah itu bisa mati. Kalau manusia normal ya, itu 3 minggu itu tidak makan, itu pasti mati. Kenapa? Karena makan itu adalah untuk nutrisi kita. Ya, untuk perawatan kita, untuk suplai kita. Nah, kita ini ada 2 manusia, ada manusia batinia, ada manusia
insani, manusia alamiah. Nah, manusia batiniah kita butuh makan. Makannya adalah bukan logos, makannya adalah rema. Jadi instant word. Nah, jadi perlu kita memperhatikan ini baik-baik ya. Jadi jangan orang merasa sudah baca Alkitab dia sudah makan, itu keliru. Ya. Tetapi ketika datang kepada Alkitab, ketika harus datang kepada Tuhan. Amen. Jadi logos ini didoakan diubah jadi rema. Ya. Inilah yang merawat kita. Jadi kalau hanya gigih membaca Alkitab, ya jakwalnya dicentangi semua, tetapi dia tidak menikmati firman Tuhan, dia tidak makan firman Tuhan, nah firman Tuhan ini tidak bisa menjadi nutrisi kita. Amin. Jadi firman Tuhan itu mengandung unsur-unsur Kristus. Unsur Kristus inilah yang merawat kita. Jadi dikatakan apa? Kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan, keinsanian Tuhan, ya, kealian Tuhan, ini menjadi nutrisi kita. Ya. Jadi satu poin yang pertama di sini adalah datang kepada firman Tuhan, nikmati firman Tuhan, makan firman Tuhan. Nah, di poin kedua adalah firman Tuhan itu, jadi dikatakan apa? Menjadi kegirangan dan apa? Menjadi sukacita kita. Nah, ini bagaimana? Jadi kan kita katakan logos itu harus diubah jadi rema. Ya. Jadi ketika logos ini menjadi rema atau ketika kita menerima perkataan Tuhan, firman Tuhan ini membuat kita girang, membuat kita sukacita. Jadi sebenarnya orang Kristen itu adalah orang yang paling berbahagia. Nah, ketika orang sudah sukacita karena firman Tuhan, dia bisa mengekspresikan Kristus. Jadi tidak perlu bertekad-tekad, oh Tuhan aku mau mengekspresikan Engkau. Oh Tuhan saya mau menjadi manusia Allah, ditekati, wah hari ini pokoknya saya baik. Itu tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah kita datang kepada firman Tuhan, mendoakan firman Tuhan, mencerna firman Tuhan, memakan firman Tuhan sampai firman Tuhan itu menjadi rema buat kita. Ini yang banyak orang tidak kerjain. Ya, Saudara Li memberikan contoh ya. Dia bilang kalau saya bacakan firman Tuhan kurang lebih 10 menit satu ayat ya. Satu ayat 10 menit kita doakan. Berarti itu pelan-pelan dicerna ya. Logos itu, Alkitab itu ya didoakan baik-baik, kata demi kata, frase demi frase ya didoakan baik-baik. Amin, didoakan. Misalnya tadi apabila aku menemukan perkataan-perkataan, amin, maka aku memakannya. Ya. Didoakan, menemukan. Oh, aku menemukan perkataan. Tuhan, aku menemukan perkataan. Tuhan, perkataan. Oh Tuhan perkataan. Jadi dua bacakan satu kata demi satu kata ya, aku memakannya. Amen. Nah, ini akan menjadi suplaian kita, ini akan menjadi rawatan kita. Ya, secara sadar tidak sadar ya, firman ini akan menyusun kita. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan organ yang tepat ya, telinga kita mendengar, ya toh, mulut kita berbicara, organ kita, roh kita menerima ya. Firman ini akan menjadi nutrisi kita. Nah, ini yang menjaga orang Kristen. Ini menjadi suplai kita. Jadi hari ini kalau banyak orang Kristen tidak sukacita, banyak orang Kristen tidak girang hatinya, itu berarti kemungkinan besar adalah dia tidak menggunakan firman Tuhan menjadi nutrisi dia. Dia tidak mencerna firman Tuhan, dia tidak mendoakan firman Tuhan. Maka banyak hidupnya tidak sukacita. Jadi bangun pagi-pagi, ya, kita perlu bangun pagi-pagi ya, datang kepada firman, tapi bukan membuka-buka firman saja, bukan ingin pengetahuan, bukan. Ambil satu ayat atau kita dua pendek-pendek ya, kita nikmati firman Tuhan itu, kita makan firman Tuhan. Nah, begitu caranya supaya apa? Firman ini menjadi apa? Kegirangan buat kita, menjadi sukacita kita. Ya, khususnya saat ini ya, di masa pandemi ini kita sangat perlu ini ya, kita sangat perlu sukacita, kita sangat perlu kegirangan itu ya. Jadi wajahnya tidak istilahnya itu, tidak mengkerut ya, tidak mengkerut terus ya, merengut ya. Kenapa? Karena kekurangan firman, kekurangan perkataan Tuhan, kekurangan rema ya. Jadi kalau kita hanya mengetahui firman Tuhan, menurut saya itu sangat capek sekali.
sangat capek. Itu seperti orang belajar, ya, belajar pelajaran itu capek sekali. Tapi kalau menikmati firman Tuhan bukan capek, kita disuplai, ya, itu menjadi sukacita kita. Seperti saya bilang toh, orang makan firman Tuhan itu seperti makan favoritnya. Ketika dia makan favoritnya, dia akan senang sekali, ya, sangat senang sekali. Apalagi dia makanannya itu enak, ya, itu akan menjadi senang, ya, senang sekali. Jadi ketika bertemu firman Tuhan itu kita makan. Tapi makannya bagaimana? Menduakan satu kata demi satu kata. Kalau di Efesus pasal 6 dikatakan, ya, bahwa terimalah firman Tuhan, yaitu pedang roh, dengan segala apa? Doa dan permohonan. Jadi dengan segala doa, segala permohonan baru bisa apa? Menyerap firman Tuhan. Nah, ini caranya, ya. Jadi saya merasa dua poin ini sangat penting, ya. Yang poin ketiga dikatakan adalah perkataan Kristus. Kalau tadi di Yeremia perkataan Allah, di Perjanjian Baru perkataan Kristus. Dia bilang tinggal di dalam kamu dengan limpahnya. Nah, kata tinggal di situ adalah menjadi satu rumah. Nah, ketika Kristus atau perkataan Kristus itu dipersonifikasikan sebagai Kristus, berarti persona Kristus itu tinggal dalam kita, menjadi satu rumah dengan kita. Berarti apa? Kristus itu tidak di ruang tamu saja. Jadi perkataan Tuhan itu tidak di luar saja. Dia mengambil posisi yang utama. Nah, jadi tadi kan firman itu menjadi kegerangan kita. Sekarang bukan hanya kegerangan kita, bukan hanya di ruang tamu, tapi apa? Dia berumah di dalam kita, atau dia menjadi yang utama di dalam kita. Jadi perkataan Tuhan, kalau kita lakukan, kalau kita ikuti, berarti kita memberikan ruang kepada perkataan Tuhan, memberikan ruang kepada perkataan Kristus. Ya, jadi kalau tamu, ya, tidak mungkin loh tamu itu masuk kamar, masuk ke dapur, masuk kemana-mana, benar nggak? Ya, toh? Tapi kalau yang punya rumah, terserah dia, mau ke kamar mandi, ke dapur boleh. Nah, perkataan Tuhan itu, perkataan Kristus itu, yaitu Kristus sendiri yang adalah roh dan hayat, dia bukan hanya di ruang tamu, dia bukan hanya bertamu kepada kita, tetapi apa? Dia tinggal di dalam kita, dia berumah di dalam kita, menjadi satu rumah dengan kita, ya, mendiami kita. Ini yang perlu. Jadi tahap yang pertama kita memakan Tuhan, tahap yang kedua firman Tuhan menjadi sukacita kita, tahap yang ketiga adalah levelnya firman itu atau Kristus itu mengambil tempat yang utama di dalam diri kita. Jadi berita pagi ini adalah bahwa bebannya dari sini. Kita dalam menikmati firman Tuhan perlu ada level-levelnya. Ya. Orang mungkin, ya, tadi yang pertama orang konsepnya keliru, ya toh? Dia hanya mengetahui firman Tuhan, mencari pengetahuan. Nah, maju lagi, orang datang menikmati Tuhan, ya, memakan Tuhan, memakan firman Tuhan. Tapi perlu maju lagi, Tuhan ini atau perkataan Kristus ini memiliki tempat yang utama di dalam kita. Nah, jadi dalam pemulihan Tuhan kita perlu naik level ini. Amin. Saya rasa bebannya cukup, ya. Jadi dalam prakteknya datang kepada Alkitab, doakan firman Tuhan. Terus yang kedua, firman Tuhan ini mengambil posisi yang utama di dalam diri kita. Oke, saya rasa cukup. Mari kita berdoa, ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami terbuka kepadamu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Tuhan, ubahlah kami Tuhan, supaya kami terus memakan firman-Mu. Bahkan Tuhan, kami tidak hanya memakan firman-Mu, bahkan firman-Mu menjadi sukacita kami. Bahkan firman-Mu Tuhan berumah di dalam kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bawalah kami maju, kami mengingat saudari di Solo Tuhan, supaya semua saudari bisa menikmati firman Tuhan, supaya semua saudari bisa sukacita. Tuhan, bahkan firman-Mu Tuhan menghuni kami, mengambil tempat yang utama di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlu diri-Mu. Kami persembahkan waktu kami. Oh Tuhan, untuk menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Dapatkan kami senantiasa datang kepada firman-Mu. Amin. Oh, kami mau menikmatinya Tuhan. Amin. Sehingga firman-Mu ini Ya Tuhan, bisa berdiam di dalam diri kami. Amin. Kuat di dalam kami.
kami dengan limpahnya. Amin. Tuhan, dapatkan kami Ya. terus mendapatkan sukacita dan kegirangan Amin. setiap kali kami datang kepada firman-Mu, Amin. sehingga tidak memenuhi dengan segala konsep dan doktrin, Amin. tapi penuhi dengan diri-Mu sendiri. Amin. Persona dan unsur ilahi-Mu Amin. bisa menjadi susunan di dalam kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.